Siti Inggil di Kabupaten Mojokerto menjadi destinasi ritual para pengunjung dari berbagai daerah di Jawa. Karena masyarakat percaya situs purbakala itu menjadi makam pendiri sekaligus raja pertama Majapahit, Raden Wijaya. Terletak di ujung barat Dusun Kedungwulan, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Siti Inggil menjadi tempat yang sejuk. Angin berhembus setiap saat dari persawahan di sekitarnya. Rindangnya pepohonan membuat situs purbakala ini senantiasa adem. Salah satunya pohon kesambi raksasa yang menjadi payung hidup bagi bangunan utama Siti Inggil. Bangunan dengan luas sekitar 15 x 15 meter persegi itu berpondasi struktur bata kuno peninggalan zaman Kerajaan Majapahit. Tangga di sisi selatan dan timur menjadi akses masuk ke bangunan di atas struktur tersebut. Bangunan berupa tembok keliling tanpa atap maupun tangga bukanlah peninggalan Majapahit karena dibuat tahun-tahun 1968 sampai tahun 1970. Kalau catatan dari purbakala, itu ada yang mengatakan atau bisa dikatakan Antapura atau kaki candi. Iya. Tapi sekarang ini banyak sekali orang-orang mengatakan bahwa ini bisa dikatakan pertapaan atau petilasan Eyang Raden Wijaya. Ini karena waktu renovasi ini ditemukan sebuah kendil-kendil. Nah, kendil-kendil itu dari purbakala yang bernama Bapak Karyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Om Swastiastu, salam kebajikan. Kali ini kita berada di sebuah situs purbakala yang konon di tempat ini dinamakan dengan Siti Inggil, ya. Siti Inggil ini berada di Kabupaten Mojokerto dan menjadi destinasi ritual para pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia. Karena masyarakat percaya, situs purbakala ini menjadi makam pendiri sekaligus raja pertama Majapahit, Raden Wijaya, teman-teman. Dan tempat ini berada tepat terletak di ujung barat Dusun Kedungwulan, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Siti Inggil menjadi tempat yang sejuk. Angin berhembus setiap saat dari persawahan di sekitarnya. Rindangnya pohon yang begitu tinggi membuat situs purbakala ini senantiasa adem ayem. Loh Jinawi Kertorarjo. Jadi bagi siapapun yang ingin berteduh di tempat ini maka akan terasa nyaman, teman-teman, ya. Karena ademnya suasana di tempat ini. Salah satu dari pohon itu adalah pohon kesambi raksasa yang menjadi payung hidup bagi bangunan utama makam Siti Inggil ini. Bangunan dengan luas sekitar 15 x 15 meter persegi ini berpondasi struktur bata kuno peninggalan zaman Kerajaan Majapahit. Tangga di sisi selatan dan timur menjadi akses masuk ke bangunan di atas struktur tersebut. Bangunan berupa tembok keliling tanpa atap maupun tangga bukanlah peninggalan Majapahit karena dibuat tahun 1968 sampai 1970. Terdapat 5 makam di dalamnya, teman-teman, yakni makam Raden Wijaya, Garwo Patni, Gayatri, Garwo Selir, Doro Petak, Garwo Selir, Doro Jinggo, serta Abdi Kinasih Kakek. Dan kita lihat di depan kita saat ini, teman-teman. Dan bisa diartikan nama Siti Inggil ini adalah tanah yang tinggi, maknanya tanah yang mulia karena makamnya Raja Majapahit. Siti Inggil ditemukan masyarakat Kedungwulan sekitar tahun 1965. Pada waktu itu struktur peninggalan Majapahit masih terkubur tanah seperti gunung, teman-teman, ya. Sehingga gundukan yang di atasnya ditumbuhi banyak sekali tumbuhan-tumbuhan semacam ilalang.
Tangga dan bangunan di atas struktur kuno dibangun tahun 1968 sampai 1970 oleh Pak Seno atas perintah Jenderal Soeharto. Presiden kedua, dulu Jenderal Soeharto sering kesini menurut beberapa pengakuan orang. Masyarakat meyakini Sitinggil ini merupakan makam pendiri kerajaan Majapahit Raden Wijaya bergelar Maharaja Kertarejasa Jayawardana. Makam di sini bukan tempat mengubur jenazah, tapi tempat menyimpan abu dari jasad manusia. Pada saat kematian Raja pertama Majapahit pada tahun 1309 Masehi, jenazah Raden Wijaya disucikan di Candi Gentong. Selanjutnya jasad yang sang raja dikremasi di Candi Brau. Kedua candi tersebut terletak sekitar 1 km di sebelah utara Sitinggil. Sebagian abu raja pertama Majapahit itu disimpan di Sitinggil, merupakan candi tempat sembahyang pada zaman kerajaan Majapahit. Karena kepercayaan itulah masyarakat membangun makam Raden Wijaya di atas struktur kuno ini. Abu Raden Wijaya sebagian ditaruh di Sitinggil, separuhnya dilarung ke Laut Selatan. Di dalam makam-makam ini ada abunya Raden Wijaya, istri selirnya, dan beberapa yang lainnya. Oleh sebab itu, Sitinggil menjadi destinasi ritual para pengunjung dari berbagai daerah di Jawa, mulai dari Mojokerto sendiri, Jombang, Pasuruan, Blitar, Sidoarjo, Jember, Surabaya, Ngawi, bahkan Jakarta, dan juga ada pula yang dari luar pulau sekitaran Sulawesi, teman-teman. Pengunjung banyak datang pada malam Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, dan Jumat Legi. Selain bersemedi, mereka juga mengambil air dari sumur tua di Sitinggil. Air yang dipercaya berkhasiat untuk diminum atau mencuci muka. Ada orang Islam, ada orang Hindu, dan juga kejawen. Tujuan pengunjung bermacam-macam. Ada yang mencari kesembuhan, ada juga untuk kelancaran bisnis dan pekerjaan. Sitinggil dikelola pemerintahan Desa Bejijong. Pengunjung hanya dimintai membayar parkir dan mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya dengan juru kunci Sitinggil. Beliau yang lebih tahu sejarah daripada Sitinggil ini, mengenai fakta sejarah maupun cerita yang berkembang di masyarakat sekitar Sitinggil ini. Ya, kita langsung bertanya kepada Bapak As'ad sebagai juru kunci di sini tentang sejarah daripada Sitinggil. Assalamualaikum, Jat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari tim Cangkruk Ngopi 99, Jat. Ingin bertanya langsung, sebenarnya sejarah daripada Sitinggil niki napa, Jat? Kalau kita kaji nama Sitinggil ya. Iya. Nama Sitinggil dulu orang-orang sini mengatakan itu lemah geneng atau sebab gundukan tanah. Oh iya iya. Nah, makanya orang yang mengatakan Sitinggil itu kan diambil dari bagaimana semua orang itu bisa mengerti tentang nama sebuah petilasan yang Raden Wijaya ini. Makanya dulu bisa dikatakan lemah geneng sekarang menjadi Sitinggil. Itu Siti kan, Iya. Inggil juga tinggi. Betul. Nah, masih orang-orang dulu mengatakan lemah, itu ya lemah, geneng itu ya tinggi. Makanya bahasa nasional supaya bisa mengerti itu dinamakan Sitinggil gitu, atau tanah tinggi. Itu kalau kita kaji dari apa yang nama dari Sitinggil itu. Kalau itu Sitinggil. Iya. Nah, ini sekarang yang saya tanyakan, sejarah daripada Sitinggil ini sebagai tempat pamujan atau tempat pendarmaan atau tempat yang lain, ya? Kalau bisa dikatakan Sitinggil ini, kalau catatan dari Purbakala itu
ada yang mengatakan atau bisa dikatakan Antapura atau kaki candi. Iya iya. Tapi sekarang ini banyak sekali orang-orang mengatakan bahwa ini bisa dikatakan pertapaan atau petilasan Eyang Raden Wijaya. Ini karena waktu renovasi ini ditemukan sebuah kendil-kendil. Nah, kendil-kendil itu dari purbakala yang bernama Bapak Karyadi. Iya. Itu mengatakan ini adalah abu. Itu dari purbakala. Iya. Akhirnya termasuk orang-orang mengerti di sini ada Mbah Idris, Iya. juga Mbah Kasam. Itu disuruh untuk dimakamkan untuk penyelamatan. Karena di sini bisa dikatakan abu itu adalah abu dari peninggalan dahulu. Setelah itu dia spiritual atau ritual. Siapa dia? Dia termasuk Makassar itu mengatakan dia adalah keluarga dari kerajaan. Kalau Mbah Kasan itu ya, Iya. spiritual dari Pak Harto. iya. Dia mengatakan itu adalah termasuk abu dari keluarga dari Raden Wijaya. Gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau menurut Pak Juru Kunci ini mengenai Siti Inggil ini, sejarah daripada Siti Inggil adalah dulu pernah ditemukan kendil-kendil yang berisi abu ya. Iya. Ya. Jadi sehingga dikaji ke berbagai pelaku spiritual dan kebudayaan, dipadukan antara bukti fakta yang ada dengan kajian-kajian intelektual dan spiritual. Memang ini adalah abu daripada kerajaan, orang kerajaan gitu ya, saat ya. Iya. Itu Jadi- yang dikatakan oleh ahli ritual termasuk Mbak Idris atau juga Makassar. Bahasan bahwa itu memang abu Raden Wijaya seperti itu. Iya. Yang saya tanyakan mengenai dua makam di bawah ini, yaitu Sapu Jagat Sapu Angin, ya, tolong dijelaskan. Kalau yang Sapu Jagat Sapu Angin ini juga ceritanya, cerita rakyat ini juga sama. Waktu renovasi ini ditemukan sebuah kerangka Iya. di bawah pohon besar itu. Itu sangat besar sekali Kerangka itu ya. kerangka itu, dan diperkirakan manusia purba. Akhirnya dibawa ke Purbakala untuk diteliti. Iya. Setelah dibawa, di sini terjadi hujan dan angin. Di sini atau di sana di? Iya, di sini terjadi hujan dan angin selama 3 hari. Iya. Akhirnya Mbak Kasan itu menyuruh mengembalikan di sini. Jadi Mbah Kasan sebagai spiritual waktu itu presiden ya, Iya, itu menyuruh mengembalikan di tempat ini. di tempat ini akhirnya dimakamkan di sini, diberi nama Sapu Angin. Dan setelah pemakaman hujan itu ada, makanya nama Eyang Sapu Angin itu dari kejadian alam, dan juga dalam Makassar mengatakan ilmunya orang itu mempunyai sapu angin gitu. Iya. Dan itu ada lagi termasuk yang diberi nama Eyang Sapu Jagat. Iya. Eyang Sapu Jagat itu juga ditemukan kerangka Di mana ya? ya di undak-undakan sini, Oh, jadi untuk yang Sapu Jagat diundak-undakan sini ya? masih putih bersih utuh. Iya. Dan setelah melihat kerangka yang masih putih bersih utuh, dimakamkan lagi. Akhirnya diberi nama oleh Makassar Sapu Jagat. Jadi seperti itu. Itu nama dari Eyang Sapu Jagat Sapu Angin. Nah, setelah kedua-duanya itu dimakamkan, Iya. termasuk ada ketika seorang termasuk Mbak Idris, Iya. dan juga Mbak Kasan, dan juga ada spiritual dari Pak Harto, entah itu siapa, kami nggak tahu namanya, tapi ahli spiritual Pak Presiden itu. Iya. Dia ritual di sini. Akhirnya dari 2 orang itu mengatakan siapa dia sebenarnya. Dengan ritual dia mengatakan dia adalah penggawa dari kerajaan Majapahit, atau juga bisa dikatakan Panglima.
Dan yang satu juga mengatakan dia adalah penjaga tempat tempat itu. Seperti itu ya. Itu yang dikatakan oleh ahli visual termasuk Makassar atau Maitris. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah pengkajian secara intelektual dan spiritual dipadukan menjadi satu ya. Iya. Jadi tidak mengandai-andai, tapi berdasarkan fakta perjalanan sejarah di tempat ini ya. Iya, realitanya begitu. Realitasnya seperti itu, bukti realnya seperti itu. Mengenai sejarah daripada Siti Inggil, terus Sapu Jagat Sapu Angin, semua sudah dijelaskan oleh Bapak Juru Kunci. Kami terima kasih. Masalah kebenaran kita kembali kepada Sang Pencipta, karena itu kejadian yang diberikan oleh spiritual yang ada. Iya betul. Jadi masalah bukti otentik atau kebenaran yang valid kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena manusia juga banyak kekurangannya kan, seperti itu ya. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.